Pada hari itu ditinggalkannya segala emas dan perak, serta kekayaan yang diperolehnya sebagai hasil perniagaan selama berbilang tahun di Mekah. Semua kekayaan ini, yakni segala yang dimilikinya, dilepaskan dalam sekejap saat tanpa berpikir panjang dan mundur maju. Ketika Rasul hendak pergi hijrah, Suhaib mengetahuinya, dan menurut rencana ia akan menjadi orang ketiga dalam hijrah tersebut, di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi orang-orang Quraisy telah mengatur persiapan di malam harinya untuk mencegah kepindahan Rasulullah. Suhaib terjebak dalam satu perangkap mereka, hingga terhalang untuk hijrah untuk sementara waktu, sementara Rasulullah dengan sahabatnya berhasil meloloskan diri atas berkah Allah Ta'ala. Suhaib berusaha menolak tuduhan Quraisy dengan jalan bersilat lidah, sehingga ketika mereka lengah, ia naik ke punggung ontanya, lalu dipacunya hewan itu dengan sekencang-kencangnya menuju Sahara luas. Tetapi Quraisy mengirim pemburu-pemburu mereka untuk menyusulnya, dan usaha itu hampir berhasil. Tapi ketika Suhaib melihat dan berhadapan dengan mereka, ia berseru, katanya, "Hai orang-orang Quraisy, kalian sama mengetahui bahwa saya adalah ahli panah yang paling mahir. Demi Allah, kalian tak akan berhasil mendekati diriku sebelum saya lepaskan semua anak panah yang berada dalam kantong ini. Dan setelah itu aku akan menggunakan pedang untuk menebas kalian, sampai senjata di tanganku habis semua. Nah, majulah ke sini kalau kalian berani. Tetapi kalau kalian setuju, saya akan tunjukkan tempat penyimpanan harta bendaku, asal saja kalian membiarkan aku." Mereka tertarik dengan tawaran terakhir itu, dan setuju menerima hartanya sebagai imbalan dirinya. Kata mereka, "Memang, dahulu waktu kamu datang kepada kami, kamu adalah seorang miskin lagi papa. Sekarang hartamu menjadi banyak di tengah-tengah kami, hingga melimpah ruah. Lalu kami hendak membawa pergi bersamamu semua harta kekayaan itu." Suhaib menunjukkan tempat disembunyikannya hartanya itu, hingga mereka membiarkannya pergi, dan mereka kembali ke Mekah. Suatu hal yang aneh ialah bahwa mereka mempercayai ucapan Suhaib tanpa bimbang dan bersikap waspada, hingga mereka tidak meminta suatu bukti, bahkan tidak meminta agar ia mengucapkan sumpah. Kenyataan ini menunjukkan tingginya kedudukan Suhaib di mata mereka sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Suhaib melanjutkan lagi perjalanan hijrahnya seorang diri, tapi ia bahagia, hingga akhirnya berhasil menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Quba. Waktu itu Rasulullah sedang duduk dikelilingi oleh beberapa orang sahabat, ketika dengan tidak diduga Suhaib mengucapkan salamnya. Dan ketika Rasulullah melihatnya, beliau berseru dengan gembira, "Rabihal bai'u Aba Yahya, Rabihal bai'u Aba Yahya." Beruntunglah perdaganganmu hai Abu Yahya, beruntunglah perdaganganmu hai Abu Yahya. Dan ketika itu juga turunlah ayat, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu ra'ufun bil ibad." Dan di antara manusia ada yang sedia menebus dirinya demi mengharapkan keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Memang, Suhaib telah menebus dirinya yang beriman itu dengan segala harta kekayaan. Ia mengumpulkan harta kekayaan itu dengan menghabiskan masa mudanya, ya, seluruh usia mudanya, dan sedikit pun ia tidak merasa dirinya rugi. Apa artinya harta
emas, perak, dan seluruh dunia ini, asal imannya tidak terganggu. Hati nuraninya berkuasa dan kemauannya menjadi raja. Ia amat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di samping kesolehan dan ketakwaannya, Suhaib adalah seorang periang dan jenaka.